Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina واستمرار تعلمنا في هذه المناسبة، هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا وأخوالنا وخالاتنا ومن أحبنا ومن أحسن إلينا ومن رحمنا أجمعين. Yang sakit, siapapun yang sakit di antara kita dan mereka, apapun jenis penyakitnya, penyakit-penyakit yang lama, penyakit-penyakit yang baru, penyakit lahir, penyakit batin, penyakit yang nampak oleh orang lain maupun yang tidak nampak, penyakit yang hanya kita sendiri yang merasakan maupun penyakit yang rasanya juga bisa dirasakan oleh yang lain, atau semua apapun penyakit yang kita alami semuanya, semoga Allah anugerahkan kesembuhan untuk kita dan mereka semua. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, penjagaan, perlindungan, serta kebaikan-kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan, keselamatan dan kebahagiaan untuk kita dan mereka semuanya. Serta barangkali ada di antara kita sedang punya hajat, apapun jenis hajatnya, semoga dikabulkan. Apapun rencana-rencananya, cadangan-cadangannya, planning-planningnya, Allah mudahkan jalan-jalannya untuk dicapai, serta untuk kebaikan dan kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم ajma'in, amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Taib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, na'udu nata'allamu marratan saniyah fi hadhil laylah
يجري تعلم اللغة العربية خاصة في درس الصرف والتصريف. وقد تعلمنا في الأسبوع الماضي. Kenapa Ustaz dah diam? Ustaz diam, Ustaz. Lag agaknya. Agaknya lah hujan. Oke, Lontar ya, tes. Oke, terlempar Ibu, maaf. terlontar keluar. Tes, tes. Apakah sudah terdengar kembali suara saya? Oke, oke. Baik. Baik, saya ulangi lagi. Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar tasrif lugawi fi'il amar dan nahi untuk sulasi rumpun 3. Mazid wazan yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Nah, marilah kita hari ini, malam ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk tasrif lugawi fil amar dan nahi untuk fiil rumpun 4. Hai, lembu empat tak? Fiil rumpun 4. Hmm. Terakhir kemarin rumpun 3 untuk sulasi mazid wazan 6, 7, 8. Selesai. Betul ya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, pembahasan, penguasaan, dan latihan untuk tasrif lugawi fiil amar dan nahi dari fiil rumpun 4. Fiil rumpun 4. Dan kita akan mulai dari sulasi mujarrad terlebih dahulu. Dan seperti yang kita sama-sama ketahui dan sudah sama-sama kita hafal, bahwa fiil rumpun 4 terdiri dari 3 wazan, yakni wazan 10, wazan 11, ya maaf, salah tangan, dan wazan 12. Wazan 10, wazan 11, dan wazan 12. Nah, baik, saya akan coba tuliskan di whiteboard kita. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Whiteboard yang baru. Saburatun jadidatun. Fi'il rumpun 4. Rumpun 4. Dan kita akan mulai dari sulasi mujarot terlebih dahulu. Saya akan tuliskan beberapa fi'il dari wazan 10 satu, wazan 11 satu fi'il, dan wazan 12 juga satu fi'il. Wazan 10 misalnya kata roja. Kata roja, roja lalu yarju. Yarju. Amarnya adalah urju. Nahilah tarju. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran tasrif lugawi, baik madi, mudore, sekarang amar dan nahi, nah kita selalu membaca, selalu mereview, selalu membahas, selalu mengulangi kembali tasrif istilahi dari fiil-fiil ini. Nah, sekarang wajan 11-nya misalnya kata hmm, kata hama, ya, hama. Mudorenya adalah yahmi. Amarnya ihmi. Oh, ihmi nahi la tahmi. La tahmi. Ini wazan 11. Lalu wazan 12. Misalnya kata nasia. Nasia. Mudorenya adalah yansa. Yansa. Amarnya adalah insa. Insa. Kemudian nahinya la tansa.
La tansa. Roja artinya berharap. Hama artinya menjaga atau memelihara. Nasya artinya lupa. Jadi roja berharap, hama menjaga, memelihara, nasya lupa. Kita berharap bisa menjaga diri dari lupa-lupa kita. Jadi kalau kita pernah lupa, tak apa. Tapi kita punya harapan, semoga lupa kita bisa hilangkan. Makanya kita menjaga diri dari lupa. Roja berharap, hama menjaga, memelihara. Menjaga diri apa? Menjaga dari nasia, dari lupa. Dan kalaupun kita lupa, itu wajar manusiawi. Dan ketika kita lupa, maka kita punya kesempatan untuk ingat dan mengingat. Baik, ini adalah tasrif istilahi dari madhi, mudhari, amar, dan nahi untuk fi'il rumpun 4, wazan 10, 11, dan 12. Nah, sekarang kita akan mulai satu persatu membahas tasrif lugawi dari fi'il amar dan nahi dari fi'il wazan 10 dahulu. Rumpun 4, wazan 10. Saya akan buka halaman berikutnya atau muka surat berikutnya, muka surat kedua. Kata roja. Saya akan kembali tuliskan kata roja. Roja. Ingat roja ini semula adalah rojawa. Itu alifnya alif mamduda. Alifnya berasal dari wawu. Roja ya roju. Amarnya adalah urju. Nahi la tarju. Nah, kita fokus pada amar dan nahi. Urju la tarju. Saya akan tuliskan tasrif lugawi dari amar dan nahi. Urju. Perhatikan, roja ini lam fiilnya adalah huruf ilat. Dan ini huruf ilatnya alif pada saat maldi. Ketika mudhari, huruf ilat alif berubah menjadi wawu. Yarju. Berarti lam fiil dari yarju adalah wawu sukun. Semula adalah yarju dhammah. Nah, pada saat amar, lam fiilnya dibuang. Biasanya fil amar itu cirinya lam fiilnya sukun. Ijlis, iftah, usjud, istaghfir, ijtami', a'mil, dan sebagainya. Biasanya fil amar itu lam fiilnya sukun. Begitupun fil nahi. Tetapi khusus untuk fiil amar rumpun 4, fil amar dan fil nahi rumpun 4, ciri amarnya dan ciri nahinya itu bukan sukun pada lam fiil, tetapi lam fiilnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena lam fiilnya terbuat dari huruf ilat yang dalam istilah ilmu nahwu disebut dengan hadfu harfil illati, membuang huruf ilat. Makanya semula adalah yarju, ada wawu, lam fiilnya, pada saat amar, wawunya hilang, urju. Jadi tidak panjang lagi. Kalau mudhari yarju panjang, kalau amar urju, tidak panjang, sebab huruf ilatnya dibuang. Begitupun nahi, la tarju, wawunya juga huruf ilatnya dibuang. Nah, sekarang kita mulai tasrif lugawi dari amar dulu. Urju. Nah, ini domir anta. Pada saat domir antuma, huruf ilat berupa wawu muncul lagi. Maka menjadi urjua. Urjua. Huruf wawu adalah huruf lam fiil yang pada saat domir anta dibuang. Sedangkan alif adalah ciri bahwa ini adalah musanna. Dua orang. Antuma kan dua orang. Kalau anta, satu orang, mufrad. Kalau antuma, musanna, dua orang. Nah, alif setelah wawu ini, setelah lampil wawu, alif itu adalah ciri bahwa urjua merupakan musanna domir antuma. Urju, anta, antuma, urjua. Lalu antum semula adalah urjuwu. Tuh, semula urjuwu ya. Urjuwu ada dua wawu. Wawu yang pertama adalah wawu lam fi'il. Wawu yang pertama adalah wawu yang merupakan lam fi'il dari kata roja, rojawa.
Sedangkan wawu yang kedua adalah wawu jamak, wawul jamaati atau wawul jam'i, wawu jama' atau wawul jamaah. Kenapa disebut dengan wawul jamaah? Karena wawu ini ciri jamak. Mengapa ciri jamak? Sebab domirnya antum. Antum kan jamak, tiga Ya. orang lebih, tiga orang ke atas lebih. Nah, adapun alif setelah wawu ini adalah alif yang dalam ilmu nahwu disebut dengan alif fariqah, alif pembeda. Pembeda apa? Pembeda fiil dari isim. Urju, urju ini adalah fiil amar, berarti fiil. Nah, kenapa ada alif? Alif ini fungsinya adalah untuk membedakan bahwa urjubu ini bukan isim, tetapi fiil. Dan alif ini meskipun tidak dibaca, tetapi harus dituliskan. Nah, jadi antum semula adalah urjubu. Nah, kita ingat, wawu yang pertama dan wawu yang kedua, dua-duanya adalah huruf ilat. Kita pernah sampaikan dahulu di bagian-bagian pembelajaran sebelum ini, bahwa apabila ada dua huruf ilat bertemu, maka salah satu harus dibuang. Dan huruf ilat yang dibuang adalah huruf ilat yang pertama. Maka huruf wawu yang doma ini yang merupakan lam fiil dari urujubu dibuang. Tuh. Jadi semua urujubu bunya hilang. Karena wawunya hilang, wawu yang doma itu hilang, lam fiilnya hilang, maka tinggal urju. Begitu. Nah, nanti yang digunakan bukan urju, tetapi yang digunakan adalah urju saja. Tuh. Alifnya tetap muncul. Karena alif ini adalah alif fariqoh. Alif yang membedakan fiil dari isim. Ini untuk antum. Lalu untuk anti. Anti semula adalah urjuwi. Anti kan ada ya nun, ina. Tapi nak dibuang karena ini madzum ya, mabniun ala jazmi. Nah, semua adalah urjuwina. Ada wawu, ada ya, sukun. Nah, sama dengan tadi logikanya. Logika atau pemikirannya sama. Wawu adalah huruf ilat. Ya juga huruf ilat. Karena ada dua huruf ilat yang bertemu, maka huruf ilat salah satu harus dibuang. Yang mana yang dibuang? Yang pertama. Jadi yang dibuang adalah huruf wawu. Maka wi ini dibuang. Sehingga menjadi urjuy. Tuh, wawunya dibuang maka menjadi urjuy. Urjuy. Nah, sekarang kita ingat secara bacaan urjuy itu ju doma. Selepasnya ada ya sukun. Ya sukun itu bukan pasangan bagi doma atau eh, ya sukun itu tidak biasa berpasangan dengan doma. Ya sukun sebagai ciri anti, domir anti tidak bisa dipasangkan dengan doma. Lalu bagaimana? Nah, karena ya sukun tidak mau dipasangkan, dinikahkan dengan domah, maka harokat domah ditukar, diganti. Menjadi apa? Menjadi kasroh. Sehingga untuk domir anti, semula adalah urjuwi, lalu menjadi urjuy, nah kemudian menjadi urji. Begitu. Itu ya, maka ini saya hapus. Untuk anti, yang kemudian digunakan bukan lagi urjuwi tetapi urji gitu. Urji. Antuma sama dengan mudzakkar. Antuma urjua untuk muannas juga sama ya urjua. Jangan lupa alifnya tanpa hamzah ya sebab ini alif wasol. Kalau fil amar mujarod maka alif amar itu adalah wasol sehingga tidak usah diberi hamzah di atasnya. Urjua. Nah, sedangkan antuna, ingat, pada saat antuna, itu lam fiilnya disukunkan. Dan kita tahu lam fiil dari kata yarju adalah wawu. Makanya wawunya munculkan lagi, disukunkan. Wawunya sukun. Nah, wawu sukun ini bukan wawu jamaah, bukan wawu untuk menandakan jama', tetapi wawu sukun ini adalah wawu yang merupakan lam fiil. Nah, tetapi ingat, antuna itu cirinya bukan itu,
tapi cirinya adalah na, harokat fathah. Nun berharokat fathah. Nah, begitu. Urjuna. Ini fiil amar untuk domir antuna. Nah, sekarang fiil nahinya kita lanjutkan. La tarju. Konsepnya sama dengan amar. La tarju. Huruf wawunya dibuang. Huruf ilatnya, lampilnya dibuang. Berikutnya untuk antuma sama dengan urjua. Menjadi la tarjua gitu. La tarjua. Cirinya kalau naik kan adalah sama ta. Sedangkan yang akhirnya sama. Amar jua ada jua. Naik juga ada latar jua ada jua juga. Nah, untuk antum latar ju. Semula latar juwu. Kemudian wawu yang pertama dibuang sehingga menjadi latar ju. Begitu. Sama ada alif farikoh juga. Dan alif farikoh ini adalah alif pembeda fi'il dari isim. Meskipun alif berfungsi, tidak berfungsi memanjangkan, tidak digunakan, tetapi dia harus dituliskan. Ada sekalipun tidak digunakan. Tidak digunakan, tetapi dia berfungsi. Begitu. Anti sama dengan urji, semula adalah la tarjui. Lalu wi-nya dibuang, maka menjadi la tarji. Itu. La tarji, la tarjua, la tarjuna. Kalau antuna itu lampilnya disukunkan, kemudian ditambahkan nun berharokat fathah. Sehingga tasrifnya adalah la tarju, la tarjua, la tarju, la tarji, la tarjua, la tarjuna. Begitu. Baik, saya akan kembali bacakan dari awal ya. Saya akan baca dari mujarad dahulu, tasrifan istilahian. Roja, yarju, urju, la tarju. Kemudian tasrif lugawi amar dan nahi, urju, urjua, urju, urji, urjua, urjuna. La tarju, la tarjua, la tarju, la tarji, la tarjua, la tarjuna. Selesai bahasan kita tentang teori, logika, dan contoh. Ustaz hilang lagi. Terlontar keluar lagi Ustaz. Bagaimana, Ibu? Ustaz terlontar keluar senyap. Oh, tadi terlontar lagi, terlempar lagi, mohon maaf. Frozen ya, frozen. Your connection is not stable, mohon maaf ya. Ya, Hmm. tidak stabil, mohon maaf. Baik, itulah bahasan kita secara teoritis dan juga latihan, contoh dan latihan dari tasrif lugawi fil amar dan nahi dari fil rumpun 4 wazan yang ke-10. Selesai. Nah, baik, sekarang kita akan berlatih bersama-sama. Saya akan tuliskan beberapa fiil dari wazan 10. Fiil wazan 10. Ya, misalnya kata da'a, kemudian kata dana, kemudian kata sofa, kemudian kata tofa, kemudian kata eh, apa lagi? Roma. Bagaimana? Roma, Roma boleh masuk Ustaz Roma. Bukan, Roma itu wazan 11, 11. Ibu. Oh, Najah, Naja, benar, Naja. Terus maha. Ya, sudah Safa, 6 saja ya. Da'a, dana, sofa, tofa, naja, dan maha. Baik, Bapak Ibu semua, silakan gunakan kesempatan untuk berlatih. Silakan baca tasrif istilahi dahulu dari fil-fil ini, dari madi, mudhari, amar, dan nahi. Setelah itu, fil amar dan nahi, silakan tasrif secara lugawi. Anta, antum, antum, anti, antum, antuna. Begitu. Silakan, siapa yang akan mulai pertama kali? Ya.
Ibu Nuria Majid, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Da'a saja. Ya, silakan Ibu. Da'a yad'u, ud'u, la tad'un. Ya, Ud'u, 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 ud'u. Ud'u, ya, ud'i, ud'u, ud'una. ya, La tad'u, la tad'u, la tad'u. La ya. tad'i, la tad'u, la tad'una. Iya, bagus. Mudah ya, selamat. Alhamdulillah, Ibu Nuria Majid. Berikutnya kata yang lainnya, silakan. Siapa mau coba? Coba Ustaz, Safa tu Ibu Ustaz. Misalma, silakan Ibu. Safa. Sofa, Safa, silakan. Safa Yasfu. Ya, Usfu. La tasfu. benar. Tapi itu usfu tadi kan? Betul. U, usfu, usfu, usfua, usfu. Anta uspu pendek, tak panjang. Oh, di Uspu. usfu, usfu, Ya. us, Antuma bagaimana? antun. Macam mana bunyi kan? Antuma belum. Antuma usfu, ada alif kan? Bukan. Antuma ada alif. Uspua begitu. Bunyi usfua, usfu, usfua. Antuma, antum, usfu. Ya. Oke. Em, gini, usfui, usfui. Ah, Hah? semula uspui tapi wawunya dibuang. Oh, jadi usfi. Kita iya. Uspi. Ah, Ulangi, Bu. usfi, Ya, oh, usfua, ya. usfuna. Betul. Lepas tu nah ya. La tas la tasfu, Ya, la tasfua, ya, la tasfu, ya, la ta la apa ini? La tasfi, ya, la tasfua, ya. la tasfuna. Betul. Bagus. Selamat. Alhamdulillah, Ibu Misalma. Berikutnya lagi, siapa yang mau ambil? Silakan kata yang lain. Saya ambil Najah, Ustaz. Ya, Ibu Saadi Harun, Najah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Najah, yanju, unju, la tanju. Ya, Unju, unjua, unju, ya, unji, unjua, unjuna. ya, La, la tanju, la ya, tanjua, la tanju, la ya. tanji, la tanjua, la tanjuna. Bagus, mantap, selamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ibu Saadia. Berikutnya Alhamdulillah. lagi, silakan ambil kata yang lain. Siapa mau ambil? Ustaz, Ibu Munawaroh, silakan ambil yang mana, Ibu? saya ambil dana. Diana, Ya. silakan. Dana yadnu, udnu, la tadnu. Ya, Udnu, udnua, udnu. Udni, udnua, udnuna. ya, La tadnu, la tadnua, la tadnu. La tadni, la tadnua, la tadnuna. ya, bagus, mantap, mumtaz, Ibu Munawaroh. Alhamdulillah. Berikutnya lagi, siapa mau ambil kata yang lain? Ada dua sisanya. Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Zubaidah, silakan. Saya ambil tofa Ustaz. Tofa, silakan. Tofa, tofa, yatfu, utfu, la tatfu. Ya, Utfu, utfuwa, utfuna. Salah. ah, belum. Utfu. Ulangi. Ulang-ulang. Utfu, utfuwa, utfu. Ya, Utfi, utfuwa, utfuna. ya, لا تطفوا لا تطفوا لا تطفوا ya. لا تطفي لا تطفوا لا تطفون. Iya, bagus, selamat Ibu Zubaidah. Alhamdulillah. Terakhir kata maha, siapa mau ambil? Silahkan. Pak Haji Tahir, silahkan Pak Haji ambil. Maha. Ya,
maha, yamhu, umhu, la tamhu. Ya, Uh, umhu, umhuwa, ya, umhu, ya, umhi, umhuwa, umhuna. ya. La tamhu, la tamhuwa, la tam, la tamhu, la tamhi, la tamhuwa, la tamhuna. Alhamdulillah. Mumtaz, selamat, mantap. Sukses Pak Tahir. Mudah ya, tasrif lugawi amar dan nahi dari fiil rumpun 4 sulasi mujarad wazan yang ke-10. Saya akan berikan beberapa ayat ya. Silakan Bapak Ibu analisis ya. Ini apa ini? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya tidak tuliskan semuanya sebab tidak cukup tempatnya. Yang saya ingin bahas adalah ud'u. Silakan lihat. Ini ud'u pil apa? Amar. Pil amar. Domirnya apa? Doa. Domer anta. Domirnya anta. Berarti mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Berarti di siapa mukhotobnya? Satu orang, anta. Panggillah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah dengan kebijaksanaan, dengan wisdom. Wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan dan bantahlah mereka dengan yang terbaik. Nah, sekarang lihat lagi ada lagi. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Tuh, tadarru'aw wa khufyah. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Di situ ada kata ud'u. Ini domirnya apa? Antum. Antum kan? Ya. Nah, bisa kan membedakan antara ud'u dan ud'u? Ya. Ya. Beda kan? Nah, itu kenapa kita harus tepatkan bacaan panjang pendek, kacang panjang, yang panjang dibaca panjang. Itu maksudnya karena beda domirnya. Dan ketika panjang pendek berbeda, domir berbeda, berarti ada perbedaan makna. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Selesai bahasan kita tentang tasrif lugawi amar dan nahi. Fil rumpun 4 wazan ke-10. Mujarad wazan ke-10. Selesai. Ustaz, Alhamdulillah. boleh tarjim tak Ustaz? Kalau da'a tu menyeru. Kan? Oh, Ah, maknanya maknanya baik. tengah. Jadi nak cari lambat dalam mujam. Oke. Da'a artinya menyeru. Menyuruh atau memanggil. Call. Kalau sofa artinya suci atau bening. Tahu bening tak? Bersih. Bening tuh air yang bening ya, yang tidak ada kotoran. Ya. Iya, Ustaz. Najah selamat. Selamat. Najah sama dengan Salima. Kalau maha artinya menghapus. Bapak Ibu mungkin tahu ada mimhatun artinya penghapus ya. Tofa artinya timbul. Tahu timbul? Muncul. Kalau ada sesuatu barang masuk ke dalam air, tenggelam, kemudian Timbul. muncul ke permukaan itu artinya timbul, menyembul. Bahasa Arabnya tofa yatfu. Asap, asap dari api, ya asap dari api, dia menyembul ke atas. Itu tofa. Nah, Tim- Timbul atau menyembul ya. timbul, Ustaz. Menyembul tahu, Bapak Ibu Muncul. paham tak? Menyembul. Muncul. Ya muncul lah, muncul, timbul gitu. Ya, muncul atau timbul. Nah, kalau dana, tahu dunia, apa artinya dunia? Rendah. Dekat, Ini ada. dekat. Kalau rendah itu ini apa? Danua ya, danua. Nah, ini dana ya denu artinya dekat. In tadnu minni tadnu minka mawaddati.
Wa intan anni talaqani angka na'iyan. Jika engkau dekat kepadaku, maka aku pun dekat kepadamu. Jika engkau menjauh dariku, aku pun jauh darimu. Gitu. Ada apa? Ada ungkapan syair dalam bahasa Arab gitu ya. In tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tan'a anni talqani angka na'iyan. Jika engkau dekat denganku, maka cintaku mendekat kepadamu. Jika engkau jauh dariku, maka engkau akan dapatkan aku jauh darimu. Ya ini mah puisi-puisi orang-orang anak muda ya Bu ya. Itu dulu-dulu, sekarang tak ada puisi saya. Iya. Tidak pakai Ya. puisi. Ya itu waktu saya masih kecil belajar begitu, waktu masih di pesantren. Ya kita pun Balago. puisi. Pantun Baik, syair. sudah ya. Nah, baik. Bapak Ibu semuanya itu adalah latihan tasrif lugawi amar dan nahi untuk fiil rumpun 4 mujarad wazan yang ke-10. Selesai, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tasrif lugawi fil amar dan nahi dari fiil rumpun 4 wazan ke-11. Tadi kita sudah tuliskan kata hama. Ya, hama ya. Hama. Sekarang saya tuliskan lagi fiil madhi mudhari amar nahi. Hama yahmi. Ihmi. Nahi la tahmi. Tuh. Hama yahmi ihmi la tahmi. Ini tasrif istilahinya. Nah, sekarang kita fokus pada kata ihmi la tahmi. Saya akan tuliskan tasrif lugawi fil amar dan nahi. Nah, ihmi, perhatikan ini semula adalah yahmi, lam fiilnya berupa huruf ya. Dan huruf ya itu juga adalah huruf ilat. Pada saat fil amar, huruf ilat ya dibuang. Huruf ilat ya dibuang. Makanya ciri fil amar untuk rumpun 4 itu adalah membuang huruf ilat, bukan sukun. Sama dengan tadi kata da'a, yad'u, ud'u. Huruf wawu, huruf ilat dibuang. Begitupun wazan 11 ini. Sebab wazan 11 termasuk rumpun 4 juga. Nah, ketika fil amar, huruf ilat ya juga dibuang. Ihmi. Begitupun nahi, la tahmi, huruf ilatnya dibuang. Nah, sekarang kita coba lihat tasrif lugawinya. Ihmi, ini domir anta. Ihmi, domir anta. Antuma, ya-nya muncul lagi huruf ilat yang tadi hilang itu. Huruf ilatnya kan lampilnya berupa huruf ya. Nah, pada saat antuma huruf ilatnya muncul lagi. Maka menjadi ihmiya. Ihmiya. Ya adalah huruf ilat, huruf lam fiil dimunculkan kembali. Sebab apa? Sebab sesudahnya ada huruf alif. Dan alif itu adalah ciri domir antuma, ciri musana, dua orang. Sebagaimana tadi, ud'u, ud'uwa. Tuh, ud'uwa juga ada alif. Ini ihmi, ihmiya. Kalau ud'uwa menggunakan wawu sebab huruf ilatnya wawu. Sedangkan ihmi, huruf ilatnya adalah ya. Maka huruf iya-nya dimunculkan. Atau yang dimunculkan adalah huruf ya. Sebab aslinya adalah huruf ya. Lampilnya itu. Nah, sedangkan alif adalah ciri domir antuma yang bermakna musanna. Adapun untuk antum semula adalah ihmiyu. Tuh. Ihmiyu. Semula begitu ya. Ihmiyu. Nah, tapi ingat, ya dan wawu dua-duanya adalah huruf ilat. Sehingga huruf ilat yang pertama dibuang. Maka semula adalah ihmiyu. Lalu menjadi ihmiu. Sebab huruf ya-nya dibuang maka menjadi ihmiu. Lihat ada wawu sukun diawali oleh kasroh. Nah, wawu sukun tidak berpasangan dengan kasroh. Wawu sukun bukan pasangannya kasroh. Wawu sukun itu pasangannya doma. Maka semula adalah ihmiu. Kemudian harokat kasroh ditukar, dipindahkan menjadi doma. Sehingga yang digunakan adalah ihmu, bukan ihmiu.
Tetapi prosesnya, tahapan-tahapannya semula adalah ihmiu, lalu ihmiu, kemudian menjadi ihmu. Nah, yang digunakan adalah ihmu. Nah, perhatikan ini ada alif juga setelah wawu sukun. Ingat, alif ini adalah alif fariqah, alif pembeda. Sedangkan wawu sebelum alif itu adalah wawu jama' atau wawul jama'ati karena ini domirnya antum. Ihmi, ihmi, ihmu. Ini mudzakkar. Lalu muannasnya adalah ihmiyi. Tuh, asalnya ihmiyi. Ihmiyi begitu. Ya yang pertama adalah huruf ilat lam fiil berupa ya. Sedangkan ya yang kedua adalah ciri domir anti. Ina, tapi nak dibuang karena fi'il amar. Tinggal ada huruf ya-nya saja, ya sukun. Nah, ada dua huruf ya. Berarti ada dua huruf ilat bertemu. Karena ada dua huruf ilat yang bertemu, maka huruf ilat yang pertama dibuang. Sehingga semula adalah ihmi, i dibuang maka menjadi ihmi, begitu. Ihmi. Proses ini lebih mudah karena tinggal buang saja huruf ya yang pertama maka menjadi ihmi. Jadi yang digunakan untuk domir anti adalah ihmi. Panjang ya. Kalau anta ihmi, mi-nya tidak panjang. Tapi kalau anti panjang ihmi begitu. Ihmi gitu ya. Sedangkan antuma adalah ihmiya sama dengan ihmiya mudzakkar. Sedangkan antuna ingat lam fiilnya disukunkan kemudian ditambahkan dengan na. Lam fiil pada kata ihmi adalah huruf ya. Berarti huruf ya-nya dimunculkan. Kemudian ditambahkan dengan nun berharokat fathah sehingga menjadi ihmina. Ihmi, ihmiya, ihmu, ihmi, ihmiya, ihmina. Kalau ada ayat ud'una. Nah, kalau ihmi, kalau hama yahmi, ihmina untuk antuna, domir antuna fil amarnya. Sudah fil amar. Sekarang fil nahi. Nah, konsepnya sama hanya diawali oleh lata, lata. La tahmi, la tahmiya, la tahmu. La tahmu juga semula adalah la tahmiyu. Kemudian yuknya dibuang, maka menjadi la tahmu. La tahmiyu semula adalah la tahmiyu, lalu la tahmiyu. Kemudian menjadi la tahmu, begitu. Wawu yang sukun ini adalah wawu jamaah. Sedangkan alif setelah wawu adalah alif fariqah. Untuk anti menjadi panjang. Semula adalah la tahmiyi. Lalu yi-nya dibuang karena bertemunya dua huruf ilat dalam satu kata yang sama berdekatan. Sehingga menjadi la tahmi panjang. Bedakan antara yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Nah, antuma la tahmiyah. Sedangkan antuna ingat, lampilnya dimunculkan, disukunkan. Kemudian ditambahkan dengan nun berharokat fathah. Sehingga tasrifnya adalah tahmina. Begitu. Saya kembali baca dari awal. Hama yahmi ihmi la tahmi. Ihmi ihmiya ihmu. Ihmi ihmiya ihmina. La tahmi. La tahmiya la tahmu. La tahmi la tahmiya. La tahmina. Selesai. Teori dan contoh untuk tasrif istilahi dan lugawi dari fil rumpun 4 wazan ke-11 baik tasrifan istilahian madhi mudhari amar nahi maupun tasrifan lugawiyan untuk fil amar dan nahi. Nah, sekarang kita kembali berlatih. Saya akan Ustaz, buka muka surat berikutnya. Ustaz, maaf boleh saya tanya? Ya, Ibu Nuria bagaimana?
Untuk antum, alif fariqah. Kenapa dinamakan alif fariqah? Pembeza isim. Macam mana kalau tak ada alif tu, dia akan menjadi isim apa? Oh, baik, baik, baik. Mm-mm. Tadi saya mengatakan bahwa kalau domir antum itu setelah wawu sukun ada alif fariko. Contohnya misalkan tadi ud'u atau yang baru saja tadi ihnu begitu ya. Nah, ini alif fariko, lihat ini warnanya saya beri warna merah ya. Nah, tadi saya beri penjelasan mengapa disebut dengan alif fariko. Fariko sendiri artinya pembeda. Maksudnya adalah alif yang membedakan. Membedakan apa? Membedakan fiil dari isim. Nah, tadi Ibu Nuria bertanya, emangnya mengapa dengan isim? Apakah isim harus berbeda dengan fiil atau apakah fiil harus berbeda dari isim? Tentang alif ini, jawabannya benar. Bagaimana contohnya? Saya akan berikan sekarang. Kalau muslim, bahasa Arabnya apa? Muslimun. Nih, muslimun artinya seorang muslim. Kalau jamak dari muslimun adalah Muslim. muslimuna, ya Ya. kan? Hmm. Coba. Jamak muzakkar salim kan? Ya. Muslimuna. Muslimun satu orang muslim. Muslimuna banyak muslim atau ramai muslim. Muslim yang ramai. Orang Islam. Ya, muslim yang ramai. Apa muslim banyak yang banyak muslim apa? Muslim banyak banyak muslim begitu ya. Orang-orang muslim. Muslimun satu orang muslim. Muslimuna banyak muslim atau orang-orang muslim. Nah, muslimun satu kata. Muslimuna juga satu kata. Nah, sekarang misalnya kalau kita mau tuliskan ungkapan idofah. Idofah itu artinya rangkaian dua isim. Misalnya orang-orang, maaf, misalnya orang Muslim Bandung ya. Kalau satu orang Muslim berasal dari Bandung, maka Muslimu Bandung. Muslimu Bandung. Atau jangan Bandung. Sebab kalau Bandung ibu-ibu dari Singapura dan Malaysia tidak tersebut. Saya tukar kata yang lain. Muslim desa. Apa desa bahasa Arabnya? Koryatun. Nah, maka menjadi Muslimul Koryati. Tuh, Muslimul Koryati. Apa artinya Muslimul Koryati? Artinya adalah seorang Muslim desa. Dari Muslim desa. berasal dari desa. Muslimun semula tanwin. Tetapi ketika dimudofkan kepada Al-Qaryati, maka tanwin hilang sehingga menjadi muslimu dan Al-Qaryati kasroh karena mudhof ilaih. Ya kan? Ya. Nah, ini muslimnya berapa orang? Satu orang. Sekarang bagaimana kalau orang-orang muslim banyak diidofahkan kepada Al-Qaryah? Muslimu Nah, ini. Nah, pada Sama. saat muslimuna kita mudofkan, kita idofahkan kepada Al-Qaryati, maka huruf nunnya dibuang. Tuh. Naknya dibuang sehingga menjadi muslimu Al-Qaryati. Tuh, lihat. Oke. Penulisannya lihat, muslimu Al-Qaryati. Di situ muslimu ada wawu sukun. Ya. Sedangkan huruf na dibuang. Karena apa dibuang? Karena mudhof kepada Al-Qaryati. Nun jamak mudzakkar salim harus dibuang pada saat menjadi mudhof. Muslimuna maka menjadi muslimu Al-Qaryati. Nah, sekarang lihat, wawu sukun ini sesudahnya ada alif tidak? Tidak boleh ada alif. Mengapa tidak boleh ada alif? Sebab muslimu itu adalah isim, bukan fiil. Sedangkan ud'u dan ihmu itu fiil amar, fiil. Begitupun la tad'u la, atau la tahmu itu fiil nahi, fiil juga. Nah, untuk membedakan wawu sukun pada muslimu dan wawu sukun pada ud'u, ihmu, maka kalau ihmu dan ud'u sesudahnya harus ditambahkan alif. Kenapa ditambahkan alif? Karena Nah, agar dibedakan
bahwa ud'u ini bukan isim. Agar ud'u tidak dianggap sebagai isim sebagaimana muslimu pada ungkapan muslimu al-qaryati. Nah, semuanya isim nanti tidak boleh ada alif. Muslimun, muslimuna, muslimu al-qaryati. Mukminun, mukminuna, mukminu al-qaryati. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Ibu Nuria. Ya, Ustaz, terima kasih, faham. Ya, alhamdulillah. Baik, pertanyaan bagus ya, ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, sekarang saya akan tuliskan fiil-fiil dari rumpun 4 wazan 11. Saya akan tuliskan 6 saja. Misalnya kata masya, kemudian kata Roma, lalu kata Jaro, kemudian kata apa lagi? Hmm, ada yang usul siapa? Kata apa? Jaro. Sebentar, saya akan buka buku dulu ya. Ya, baka, Nangis. baka menangis. Kemudian apa lagi? Syafa, Ah, Syafa. Kemudian Daro, sudah 6 saja. Nah, silakan Bapak Ibu kita berlatih kembali. Siapa yang mau mulai pertama kali silakan ambil kata yang ada. Sama dengan tadi, baca tasrif istilahi dahulu, kemudian amar dan nahi ditasrif secara lugawi. Silakan, siapa mulai ambil? Saya cuba Ustaz. Ibu Sa'adiyah Harun, silakan ambil kata yang ada Ibu. Saya ambil kalimah masya Ustaz. Masya, silakan. Masya, yamshi, imshi, la tamshi. Bagus. Imshi, imshiya, imshu, Ya, imshi, imshiya, imshina. ya. La tamshi, la tamshiya, la tamshu, la tamshi, la tamshiya, la tamshina. Bagus. Selamat. Alhamdulillah, mumtaz. Berikutnya siapa lagi? Silakan ambil kata yang lain. Saya ambil Ustaz Rama. Ibu Misalmah, Roma, silakan Ibu. Rama, Rama yarmi, irmi la tarmi. Ya, Irmi, irmia, irmu, ya, ilmu kan. Jadi ya, irmi panjang, irmi, irmia, irmia, irmina, ya, la tarmi, ya. la tarmia, la tarmu, la tarmi, la tarmia, la tarmina. Bagus, selamat Ibu Misalmah. Semakin baik, Alhamdulillah. Silakan yang lain mau ambil kata yang lainnya silakan. Masih ada beberapa. Saya cuba Ustaz. Ibu Zubaidah, silakan. Saya ambil jara Ustaz. Jaro, silakan Ibu. Jara, yajri, ijri, la tajri. Ya, Ijri, ijriya, ijru. Ijri, ijriya, ijrina. ya. La tajri, la tajriya, la tajru. La tajri, la tajriya, la tajrina. Bagus, selamat Ibu Zubaidah Muhammad. Alhamdulillah. Berikutnya lagi, silakan siap mengambil kata lain. Saya cuba Ustaz. Ibu Sabaria, silakan ambil kata yang lain Ibu. Syafa Ustaz. Syafa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syafa yashfi, ishfi la tashfi. Ya, Ishfi, ishfiya, ishfu, ishfi, ishfiya, ishfina. La bagus. tashfi, la tashfiya, la tashfu, la Ya, tashfi, la tashfiya, la tashfina. iya, bagus. Selamat Ibu Sabaria. Alhamdulillah. Dua lagi, silakan siapa mengambil.
Saya Ustaz. Ya, Ibu Munawaroh silakan. Baka. Baka silakan. Baka ya beki. Ibki la tabki. Ya, Ibki, ibkiya, ibku. Ibki, ibkiya, ibkiya. Ibkina. Ibkina. La Ya. tabki, la tabkiya, la tabku. La tabki, la tabkiya, la tabkina. Ya, bagus. Selamat Ibu Munawaroh. Alhamdulillah. Satu lagi, silakan. Ibu Nuria Majid. Daro. Ya, Ustaz. Dara. Dara yadri, idri la tadri. Ya, Idri, idriya, idru, idri, idri, idriya, idrina. ya. La tadri, la tadriya, la tadr, la tadru, la tadri, la tadriya, la tadrina. Iya, bagus. Mumtaz. Alhamdulillah. Selamat untuk Ibu Nuria. Baik, saya akan tuliskan satu ayat yang berkaitan dengan tasrif seperti ini ya. Ada sebuah ayat yang berbunyi, ayat Al-Quran. Ini surat apa, ayat berapa nih saya lupa ya. Tapi Bapak Ibu mungkin ingat ya. La tamshi fil ardi marha. Oh, Hmm. surah Surat Luqman apa kan, ini? Ustaz? Kalau saya tak silap surah Luqman. Kalau tak Surat silap. Luqman benar. Ayat berapa? Wallahu a'lam. Allahu a'lam. La Masih tamshi fil ardi marha. Tuh ada kata la tamshi. Fil apa ini? nahi. Fil nahi, domir apa? Anta. Anta. Fil madinya apa? Masya. Nah, begitu. Enak ya kalau sudah tasrif udah bagus ya, kita bisa menganalisa fiil dalam ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, selesai sudah. Latihan kita juga bahasan, contoh dan latihan untuk tasrif lugawi fil amar dan nahi dari Ustaz, fiil maroha rukun tu 4. jadi hal ya, Ustaz. Marha, bagaimana Ibu? Maroha tu i'rabnya sebagai hal tu, Ustaz. Betul, hal. Betul. Ya. Ya, udah ya. Selesai sudah latihan contoh, teori, dan latihan untuk tasrif lugawi fil amar dan nahi dari rumpun 4 wazan 11. Selesai, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, Bapak Ibu semua, kita sekarang lanjutkan kepada pelajaran bahasan penguasaan contoh dan latihan untuk tasrif lugawi fil amar dan nahi dari fil rumpun 4 wazan yang ke-12. Saya akan ambil contoh tadi kata nasia ya. Nasia. 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 Mudorenya adalah sa. Yansa. Amarnya insa. Yansa. Nahi la tansa. Nasia yansa insa la tansa. Nah, silahkan lihat insa la tansa. Insa ini fil amar, la tansa adalah fil nahi. Insa fil amar semula adalah ada huruf ya yang merupakan lam fiil. Tetapi kemudian huruf ya-nya dibuang karena huruf ya merupakan huruf ilat. Dan ciri fil amar untuk rumpun 4 yang huruf lam fiilnya terbuat dari huruf ilat adalah dengan membuang huruf ilat. Nah, nasya yansa insalatansa atau yang dalam ilmu nahwu disebut dengan hadfu harfil illati, membuang huruf ilat. Nah, yansa ini tadi saya sebut sebagai huruf ya ya. Sebab pada saat maldi nasya ya-nya memang disebut huruf ya. Tetapi pada saat mudhari huruf ya-nya tidak berharokat tetapi memanjangkan fathah sebelumnya. Itulah yang disebut dengan alif maksurah. Jadi boleh kita sebutkan ini alif maksurah atau kita sebutkan huruf ya. Huruf ya karena madinya memang huruf ya. Sedangkan alif maksurah karena pada saat fil mudhari lam fiil itu adalah alif maksurah. Nah, jadi insalatansa lam fiilnya
ya atau alif maksuroh dibuang karena terbuat dari huruf ilat. Baik, kita lanjutkan dengan tasrif lugawi fi'il amar dan nahi. Insa. Nah, pada saat antuma, lampilnya munculkan kembali. Dan karena lampilnya semula adalah huruf ya, maka yang dimunculkan adalah huruf ya juga. Jadi insaya, oh, insa, insaya, antum, insayu, tuh, insayu. Nah, tetapi Bapak Ibu pasti masih ingat ya dan wawu, yu itu ya dan wawu dua-duanya huruf ilat dan sama teorinya dengan wazan 10 dan 11. Kalau ada dua huruf ilat bertemu, maka huruf ilat yang pertama dibuang, yakni merupakan lam fi'il. Maka asalnya adalah insayu, maka huruf ya dibuang, maka menjadi insau. Tuh. Insayu, ionya dibuang, maka menjadi insau. Nah, tahapannya hanya dua. Semula insayu menjadi insau, ya-nya dibuang. Nah, wawu sukun sebelumnya fathah. Boleh tidak wawu sukun diawali fathah? Boleh. Yang tidak boleh kalau diawali oleh kasroh. Nah, kalau kasroh nanti menjadi domah. Tadi ihmiu menjadi ihmu. Tetapi kalau wawu sukun diawali fathah itu boleh. Inilah yang dalam ilmu tajwid disebut dengan apa tuh namanya? Madlin ya. Misalkan Madlin. gini. Kalau misalnya, tapi kalau sesudahnya ada huruf yang lain ya, misalnya min khauf wa amanahum min khauf begitu. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Itu ya sukun ya wali oleh fathah ya. Begitupun wawu sukun ya oleh fathah itu boleh fathah diikuti oleh wawu sukun atau ya sukun. Yang dalam ilmu tajwid disebut dengan mad apa tadi? Mad Madlin. madlin atau madlayin ya. Nah, jadi semula insayu menjadi insau begitu. Nah, ini lebih simpel. Insau, insau. Adapun anti adalah maaf, ini fil nahi. Fil amar dulu. Nahi maaf. Fil amar itu adalah insai. Maaf ya. Semula adalah insayi. Tuh. Untuk domir anti adalah insayi. Huruf lampilnya adalah huruf ya. Kemudian ditambah dengan ya sukun. Ya sukun itu adalah ciri domir anti. Insayi. Tetapi ingat ya kasro dan ya sukun dua-duanya huruf ilat. Sehingga huruf ilat yang pertama juga dibuang. Maka semula adalah insai, yi dibuang maka menjadi insai. Tuh, begitu saja insai. Jadi akhirnya adalah insai bukan insai begitu. Jadi anti adalah insai. Antuma insaya. Insaya. Nah, antuna huruf ilatnya, huruf lampilnya dimunculkan dan disukunkan. Kemudian tambahkan na, jadi insaina. Tuh, insaina. Insaina. Itu antuna. Ini fil amar. Kita lanjutkan dengan fil nahi. La tansa. La tansaya. Latan saya latan sau. Semula adalah latan sayu. Sama teorinya dengan insau tadi. Yu-nya dibuang maka menjadi latan sau. Latan sayu menjadi latan sau. Ingat ada alif fariko begitu ya. Untuk anti semula adalah latan sayi ada ya-nya juga.
Tapi karena ada pertemuan dua huruf ilat, maka huruf ilatnya dibuang. Yang pertama ya, huruf ilat yang pertama dibuang, maka semula adalah latan sayi, maka menjadi latan sai. Sama dengan amar insai, kalau nahi latan sai, begitu. Adapun antuma latan saya, latan saya, antuna huruf ilatnya muncul lagi. Tetapi disukunkan, kemudian tambahkan dengan na di ujungnya. La tansaina. Selesai. Begitu. Taib. Anas aqra minal awal. Saya akan baca dari awal. Nasiya yansa insa la tansa. Tasib lugawinya untuk amar dan nahi. Insa, insaya, insau, insai, insaya, insaina. La tansa, la tansaya, la tansau, la tansai, la tansaya, la tansaina. Begitu. Selesai. Bapak Ibu boleh screenshot ya. Nah, baik. Sekarang saya akan tuliskan fiil-fiil dari rumpun 4 wazan 12. 6 fiil saja. Wazan 12. Contohnya rodia. Kemudian baqiya. Kemudian fania. Hafia. Apa Ibu? Hafia, boleh Ustaz? Hafia. Hafia? Nah, tak boleh. Bukan. Hafia bukan. Hafia tak boleh Oh, maaf. Khofia betul Ibu. Kalau khofia benar. Tadi saya dengar hafia. Yang betul khofia. Betul Ibu. Selamat. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain silakan Bapak Ibu sebutkan. Rodia dah kan. Rodia dah. Rodia sudah. Oke. Gosia. 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 Terakhir laqiya. Selesai. 6 saja cukup. Rodia, bakia, fania, khofia, dan gosia. Baik, silakan Bapak Ibu kita kembali berlatih. Siapa yang akan mulai pertama kali? Silakan ambil kesempatan. Liau wali marrah untuk pertama kali. Rodia Ustaz, saya cuba Ibu Rodia. Misalma, silakan Rodia, silakan Ibu. Rodia, yarda, irda, la tarda. Betul, Irda, kan? betul. Irda, irdaya, Ya, irdau, ya, uh, ir, ir, irdai, ya, uh, ir, irdaya, ya, irdaya kan? ya, Daya, irdaina, ya, bagus. la, la tardai, Ya, la tardai, la la tardai, tardo dulu. La tardo, tidak ada ya. Anta. La tardo. la tarda, la tardaya, la tardau. Ya, La tar la tar ini la tardai juga Ustaz. La ya, tardai kan? betul, La betul. tardai, la tardaya, la tardaina. Iya, bagus. Selamat Ibu Misalma. Alhamdulillah. Berikutnya siapa lagi mau coba? Silakan ambil. Saya cuba bakia Ustaz. Ya, Ibu Sa'adiyah Harun silakan. Okey, baqiya yabqa ibqa la tabqa. Ya, Ibqa ibqaya ibqau. ya, Ibqai ibqaya ibqaina. ya, La tabqa la tabqaya la tabqau. La ya. tabqai la tabqaya la tabqaina. Bagus. Selamat Ibu Sa'adiyah Harun. Berikutnya silakan ambil kata yang lain. Siapa mau ambil? Ibu Zubaidah silakan. Ambil mana Ustaz Sembarang Ustaz Ibu mau pilih yang mana? Khafiyah. Khofia silakan. Khafiyah yakh yakh yakhfa
Ya, إخفى لا تخفى. ya, إخفى إخفيا ya, إخفوا. ya, إخفي إخفيا إخفينا. ya, لا تخفى لا تخفيا لا تخفوا. ya. لا تخفي لا تخفيا لا تخفينا. Bagus, selamat Ibu Zubaida. Alhamdulillah. Berikutnya kata Fania. Silakan Pak Haji Tahir. Fania. Fania yafna ifna la tafna. Ya, Ah, ifna. Ifna ifnaya ifnau ya, ifnai ifnaya ifnaina. bagus. La tafna la tafnaya la tafnau la tafnai la tafnaya la tafnaina. Bagus, selamat. Mumtaz Pak Haji Tahir. Berikutnya Gosia, Ibu Nuria Majid. Silakan. Gosia. Ibu Nuria Majid. Silakan Ibu. Mic-nya. Rasia, sis. Ya, Rasia, yaghsha, irsha, la taghsha. ya, bagus. Irsha, irshaya, irshau, irshai, irshaya, irshaina. Ya, bagus. La taghsha, la taghshaya, la taghshau, la taghshai, la taghshaya, la taghshaina. Ya, bagus. Selamat Ibu Nuria Majid. Alhamdulillah. Terakhir kata lakia, silakan. Ibu siapa? Mau ambil? Ibu Munawwarah ya? Silakan Ibu Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqiya. Laqiya yalqa ilqa la talqa. Ya, Ilqa ilqaya ilqau. ya. Ilqai ilqaya ilqaina. La talqa la talqaya la talqau. La talqau la talqaya la Nah, talqau. anti belum benar. Ulangi anti. La talqa Bukan. la Anti. la anti la talqai Ya. la talqaya la talqaina. Nah, bagus. Selamat Ibu Munawwarah. Alhamdulillah. Selesai latihan kita untuk tasrif lugawi fil amar dan nahi dari fiil rumpun 4 wazan 12. Baik. Bapak Ibu, sekarang saya akan tuliskan tebak domir ya. Kita latih bersama, kita berlatih bersama. Tebak domir, apa domirnya nih? Domir. Baca dan tebak domir. Silakan analisa dulu. Afnaya Antuma Ya. dan Nanti antum, dulu, Ustaz. nanti dulu. Tunggu sebentar, saya tuliskan. Ini fil amar dan nahi saja, tidak ada fil mudhari, tidak ada fil yang lain. Satu lagi, apa misalnya? Sudah, saya beri nomor ya, saya beri nomor. Sebentar. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, kita tebak-tebakan domir. Silakan Bapak Ibu. Nomor 1, baca kata ini dengan benar harokatnya. Kemudian apa domirnya? Yang nomor 1, silakan Ibu Sanadia. Yang nomor 1 tuh domer untuk antuma, Ustaz. Domir apa? Domer antuma.
Betul, domir antuma. Bacanya macam mana? Bagaimana bacanya? Bacanya ifnaya. Betul, bacanya ifnaya. Apa fi'il madinya? Fi'il madinya fania ya Ustaz. Fania, benar, Fania. Mudorenya? Mudare fania yan ini wazan. Fania mudare yanfa. Kenapa nunnya berpindah tempat? Fa dulu. يفنى Balik. Yaf fania. Yafna. Fania yafna, amarnya? In ifna. Ifna, nahi? La tafna. Nah, begitu. Jadi sebutkan bacaannya, lalu domirnya, kemudian sebutkan madinya, mudorenya, amarnya, nahinya. Ini latihan kita. Bagus, selamat Ibu Ustaz, Sadi. fania tu maksudnya apa Ustaz? Fania artinya fana, Fana? kebalikan dari kekal. Oh, okey, okey, faham. Kalau fana. Bako kekal kan, baki, Ya, ya, baki ya, ya, kekal. faham, faham. Nah, kebalikannya, opositnya adalah fana, tidak kekal, hilang. Gitu. Baik, nomor 2. Silakan siapa mengambil nomor 2? Nombor dua yang mana? La tabqa, la tabqa ke tabqi tu Ustaz? La, Ya, Ustaz, saya cuba terserah la Ibu. tabri eh. Ya, satu orang saja, satu orang saja, satu orang. Tadi siapa mau coba ambil? La Ibu tab, Misalma. tabqa ke tabqi, tabqa. Tak nampak tulisan. A, ba, goin, dan huruf ya. La tabqa. Bukan. La Bukan. tabqi. La tabqi. Yang benar adalah la tabgi. Tabqi. Fil apa ini? Itu anti. Nahi domir anti, betul. Betul Ibu sama. Domir anti, benar. Ada ya sukun kan? Ada. Coba kembalikan ke fil madi. Mandi dia bara. Bago, mudorinya lanjutkan. Ya bara, ya bara. Iberi lah. Bukan. Masa ya bugo? Ya, bara, ya Bago, bara, ya beri. ya begi amar nahi. Beri, la Ya, tak beri. begitu. Ibgi la tabgi. Nanti tasibnya la tabgi, la tabgiya, la tabgu, la tabgi anti. La Ya, tabgiya, la tabgina. ya. Gitu. Begitu. Paham ya? Eh, Baik, bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya nomor 3, silakan siapa mengambil? Saya cuba Ustaz. Ibu Sabaria, silakan. Nomor 3. Ihmina. Ihmina, betul. Domirnya apa, Ibu? Hama. Domirnya, Hama. domirnya. Dhamir antunna. Domir antuna, madi, mudhari, amar nahi, silakan. Hama yahmi ihmi la tahmi. Nah, begitu. Mudah kan? Alhamdulillah. Selamat Ibu Sabaria. Nomor 4, siapa yang mengambil? Nomor 4, silakan Ibu Nuria Majid. Ya, Ustaz. Ibuku. Ibuku. Ibu atau ibu kau? Ih, Ib, bakai. Bakai. Coba. Kalau ibuku, berarti nanti bako ya. Bakai. Ini Bako. apa? Ini bako atau bakia? Bakia ya. Bakia. Bakia, jadi mudorenya. Ibu kau. Ya, Nah, ya, ibu kau ini, ya, bacanya ibu ya, kau. bak, Coba madi mudhari amar nahinya bagaimana? bakia. Ya, beko. Ibeko. La tabeko. Ini demi apa? Damir antum. Antum benar. Sekarang coba ibko tasrif lugawinya, Ibu. Ibko Ibeko. eh, untuk apa tuh? Saya mana satu? Wawi. tasrif lugawi amar nahi. Oh, ibeko. Ibeko. Ya, Ibekaya. Ibekau. ya, Ibek. Ibekai. ya. Ibekaya. Ibekaina. Gitu. Mudah kan? Nah, Ya. ini sudah kelas PhD nih, analisis begini nih. Alhamdulillah. Oh, Baik, berikutnya nomor 5. Siapa mau ambil? 2 orang lagi. Siapa? Ibu Munawaro, silakan. Nomor 5. لا تمشيا
La tamsya benar. Apa Ya. domirnya? Antuma. Antuma. Madi mudhari amar nahi silakan baca. Madi dia masya Ya. masyaya. Masya mudharinya? Masya yamsya. Oh, Yamshi. bukan. Yamshi. Masya yamshi. Yamshi. Terus? Lepas tu imsya. La tamsya. Bukan. La Masya tamshi. yamshi La si tamshi. kasroh. La tamshi. Ulangi Ibu. Masa Masa yamshi. Imshi. La tamshi. iya betul. Sekarang tasrif lugawinya coba. Imshi. Teruskan. Imshi. 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 Imshiya. Imshiya. Imshai. Imshu. Antum imshu. Imshu. Lepas tu Ya. imshiya, imshina. Untuk Ya, anti imshi. Antuma imshiya. Antunna imshina. Benar. imshina. Terus? Nahi? La tamshi, la tamshiya, la tamsh, la tamshi, la tamsh, la La tamshu, tamshu. la tamshu. Nah, lepas tu Ya. la tamshi, la tamshiya, la tamshina. Nah, begitu. Selamat Ibu Nurul. Terakhir, nomor 6. Silakan. Pak Haji Tahir belum ya? Silakan Pak Haji Tahir. Irdo, Ustaz. Irdau, betul. Apa domirnya? Antum. Antum. Madi mudhari amar nahi baca. Rodia, yardo, irdo, la tardo. Betul. Tasrif Irdo, lugawinya amar nahi. irdo, irdo, irdoya, irdo, irdoi, Ya. irdoya, irdoina. Nahi? La tardo, la tardoya, la tardo, la tardoya, Hai. la Arti? tardoi, la Ya. tardoya, la tardoina. Nah, begitu. Selamat. Alhamdulillah. Asik ya? Asik nih menganalisis bacaan. Ini bagian dari cara untuk membaca Arab gundul. Kalau kita sudah tahu tasrif, ini rumpun berapa, wazan berapa, fiil apa, domirnya apa, insya Allah kita akan semakin mudah membaca Arab gundul. Begitu. Alhamdulillah. Selesai. Ya, Bapak Ibu semua, itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Selesai sudah bahasan penguasaan, contoh, dan juga latihan untuk tasrif lugawi fil amar dan nahi dari fil rumpun 4 wazan 12. Tasrif istilahi dan juga tasrif lugawi dari amar dan nahinya. Bahkan tadi juga sudah kita tambahkan dengan latihan. Selesai sudah. Nah, sekarang marilah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini pelajaran yang sangat bermanfaat insya Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan demikian adanya. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemudahan belajar malam hari ini. Rambutnya ada 8, ada 9. Sebab yang belajar Zoom hari ini ada 9 orang. Jadi rambutnya ada 9. Satu orang, satu helai rambut. Satu helai, satu orang. Rambut, Selamat bahagia. Ustaz, rambut ini Ustaz hitam. nak tanya Ustaz, jangan tutup dulu Ustaz. Ya, bagaimana Ibu Sadia? Okey, pertama saya cari kalimah ghasyiyah tak jumpa maknanya. Gosia. Ghasyiyah. Gosia maknanya meliputi atau menutupi. Okey. Dan yang kedua, tadi saya baca Al-Quran Ustaz. Dari surah Al-Ankabut. Ya. Bila saya baca, saya mencari jawapan tapi tak bertemu. Kalau Bagaimana? kita dari surah Al-Ankabut Ustaz, ayat ketiga, ayat ke-13. Ya. Daripada kalimah yang kita belajar lam taukid, nun taukid. Tu kan Ustaz? Ya. Okey. Kalau ayat yang ketiga tu Ustaz ditulis tu fala ya'lamannallahu. Jadi yang saya nak tanyakan pada kalimah fa tu saya faham, lam tu saya faham lam taukid, nun tu taukid. Yang lama tu yang kalimah asalnya daripada yang lamu kan Ustaz? Alima Betul. yang lamu kan? Betul. Tapi kenapa dia mimnya bertukar daripada
Ya'lamu jadi ya'lama. Ya, Kemudian pada ayat yang ke-13 tu pula wala yahmilunna. ya, Kalimah yahmilu tu dikekalkan dengan dhammah, tidak ditukar kepada fathah. iya, Sedangkan kedua-duanya bertemu dengan nun taukid. iya, bagus. Jawabannya mudah. Wala ya'lamanna, ini ya'lamanna, Bapak Ibu perhatikan. Ini ada nun syiddah kan? Ini yang disebut dengan nun taukid tsaqilah. Nah, Berat. lalu huruf sebelum nun ini adalah mim. Pertanyaan dari Ibu Sa'adiyah, mengapa mim dibaca fathah? Nah, ini semula adalah ya'lamu. Ya'lamu ini domir huwa, kemudian ditambah dengan nun taukid, maka harokat domah padamu diubah menjadi fathah. Sehingga ya'lamu menjadi ya'lamanna. Apa sebabnya? Sebab bertemu dengan nun taukid. Nun taukid tsaqilah ataupun nun taukid khafifah. Ketika fil mudhari yang semula lampilnya dhammah bertemu dengan nun taukid, maka harakat dhammah pada lampil diganti menjadi fathah. Ya'lamu menjadi ya'lamanna. Bapak Ibu lihat, ya'lamu ini domirnya apa? Huwa. Domirnya apa ya'lamu? Huwa. Huwa. Huwa, baik. Nah, tapi tadi Bu Sadia sampaikan pada ayat yang lain ada kata yahmilunna. Nunnya nun sad nun bersida ini pun nun taukid juga. Benar, ini nun taukid saqilah. Tapi mengapa huruf sebelum nunnya berharokat domah? Bukan yahmilanna. Itu kan? Ya, ya. Jawabannya adalah karena yahmiluna ini semula adalah yahmiluna. Tuh, yahmiluna. Domirnya apa yahmiluna? Hum. Hum. Nah, karena yahmiluna domirnya hum, maka lampilnya domah lu. Ketika disambung dengan nun taukid, maka huruf wawu dan nun dibuang. Una dibuang. Langsung bertemu dengan nun taukid. Sehingga bacanya tidak boleh yahmilunanna, tak boleh, tak bisa. Nah, wawu sukun dan na dibuang. Kemudian untuk menandakan, untuk mencirikan bahwa ini adalah domir hum, maka harokat lampilnya didomahkan. Yahmilunna. Kalau bacanya yahmilana berarti domir huwa. Kalau yahmilunna berarti domirnya hum jama. Begitu. Sama dengan surat At-Takatsur. Summa latus alunna yawma idzin anin na'im. Latus alunna. Tuh. Latus alunna. Di sini lunya domah. Berarti asalnya adalah tus aluna. Begitu. Jadi kesimpulannya, kalau sebelum nun taukid harokatnya fathah, berarti mufrad. Huwa kan mufrad. Tetapi kalau sebelum nun taukid itu harokatnya doma, berarti jama. Antum atau hum. Begitu bisa dia. Alhamdulillah. Pening saya mikir kenapa dia Ya. tukar yang baris Ya. atas depan kepada atas, depan dhammah kepada fathah. Yang ni tak tukar Ya. pula. Sekarang Alhamdulillah. sudah ditemukan jawabannya. Sangat sangat jelas Ustaz. Mana-mana kalau tak bertukar Ya. tu bermakna di antara domir hum atau antum. Kalau dia Ya. bertukar kepada fathah bermakna domir huwa atau domir anta. Domir huwa, anta, hiya, atau ana. Okey. Atau Baik. nahnu. Makna yang mufrad dia tukar ya Ustaz. Bagaimana Ibu? Kalau yang mufrad dia tukar kepada fathah. Iya, benar. Ya, okey, baik-baik. Alhamdulillah. Oke. Nanti Baik. lebih jauhnya tentang ini, nanti kita akan belajar pada saat sudah masuk ke dalam bahasan tentang nun taukid. Insya Allah pada waktunya kita akan sampai dengan 18 domir. Nah, tapi itu masih panjang, sebab ini lebih lebih rumit ya. Tapi insya Allah ini dasarnya dari sini. Oke. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Iya, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik, ayat ikhwan wal akhwat.
Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian, kebersamaan dan muasyarah bersama-sama dalam kesempatan belajar malam hari ini. Nahtatim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.